warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Arti Analita dengan NIM C2401241021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan saat saya mengikuti praktikum mata kuliah biologi perairan, di mana praktikum tersebut terdapat 2 sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi praktikum dari materi yang telah dijelaskan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh kakak asisten tadi, yaitu mengenai makanan ikan. Nah, makanan sendiri sangat penting untuk pertumbuhan ikan karena menjadi sumber energi dan pembentukan sel. Makanan bisa berupa organisme, bahan, atau zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan ikan atau biasa disebut feeding habit adalah perilaku ikan saat mencari dan mengambil makanan. Ada ikan yang makan sepanjang hari, misalnya selama rentang waktu 24 jam, dan ada yang hanya aktif di waktu tertentu. Periode aktif makan ini disebut dengan feeding periodicity. Secara umum, jenis makanan ikan dibagi menjadi 4. Ada plankton, nekton, bentos, dan detritus. Nah, berdasarkan kelompok makannya, ikan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan yang terakhir omnivora atau pemakan keduanya. Urutan makan ikan terdiri dari makanan utama, itu dikonsumsi dalam jumlah besar. Yang kedua, makanan pelengkap, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, makanan tambahan, jumlahnya sangat sedikit. Dan yang terakhir, yaitu keempat, makanan pengganti, dikonsumsi bila makanan utama tidak ada. Jumlah makanan yang dibutuhkan ikan dipengaruhi oleh jenis pakan, kelimpahan, suhu air, umur ikan, dan kondisi lingkungan. Nah, selain itu ada struktur pencernaan, di mana terdapat mulut, gigi, tapis insang, dan usus yang mencerminkan adaptasi terhadap jenis makanannya. Misalnya, ikan karnivora yang memiliki gigi cenderung tajam, usus lebih pendek dibandingkan hewan herbivora. Nah, selanjutnya yaitu ada praktikum, di mana praktikum itu bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang dimakan oleh ikan, waktu aktif ikan mencari makan, dan proporsi makanan ikan. Di sini kita menggunakan beberapa metode dalam menganalisis isi lambung. Yang pertama yaitu ada metode jumlah. Nah, metode jumlah ini menghitung organisme satu persatu yang ada di usus. Jumlah kecil tapi berukuran besar belum tentu menjadi makanan utama. Yang kedua, metode perkiraan tumpukan persen, yaitu menentukan volume isi pencernaan, mengecerkan, lalu memperkirakan persentase volume setiap jenis organisme. Nah, metode ini cocok untuk ikan berukuran besar. Yang ketiga, ada metode grafik. Nah, metode ini hampir sama, tapi yang diukur adalah berat dan hasilnya dinyatakan dalam persen. Yang keempat, ada metode volumetrik, yaitu mengukur volume tiap jenis makanan, dikeringkan dengan kertas saring, dan hasilnya dinyatakan dalam persen dari total volume. Yang kelima, ada indeks preponderance, yaitu menggabungkan frekuensi kejadian dan volume untuk mengetahui dominasi jenis makanan. Nah, selanjutnya ada penentuan luas relung, di mana ini tuh menunjukkan keragaman jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Ada juga penentuan tumpang tindih, yaitu mengukur kesamaan jenis makanan antara dua spesies ikan. Selanjutnya ada panjang usus ikan relatif, yaitu menentukan tipe makanan, di mana PUR yang kurang dari 1 itu dapat digolongkan sebagai karnivora, PUR 1-3 dapat digolongkan menjadi omnivora, dan PUR lebih dari 3 dapat digolongkan menjadi herbivora. Nah, tadi saat di kelas juga dia bertanya mengapa usus pada ikan pemakan tumbuhan itu lebih panjang dibanding dengan pemakan yang lainnya. Nah, tadi dari penjelasan kakak Asprak, beliau menjelaskan bahwa
ikan yang memakan tumbuhan itu memiliki usus lebih panjang karena tumbuhan memiliki serat yang lebih banyak daripada jenis makanan yang lainnya, sehingga saat mengonsumsi tumbuhan tersebut kita memerlukan waktu yang lebih lama dalam mencerna makanan itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan praktikum tadi. Nah, di praktikum tadi itu kita mengukur, menganalisis jenis-jenis organisme yang dimakan oleh ikan. Nah, untuk yang pertama itu tadi kita menggunakan usus dan lambung ikan. Nah, yang pertama kali dilakukan itu kita mengukur volume lambung dan usus tersebut. Itu yang pertama kita ukur volume sebelum dikerik dan sesudah dikerik. Lalu hasil kerikannya itu kita burai dan kita cek menggunakan mikroskop. Setelah terlihat di mikroskop, kita analisis itu tuh merupakan organisme apa. Nah, sekian penjelasan materi praktikum bioma. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.